Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan Matnologi. Oke, kali ini kita akan membahas tes karakteristik pribadi atau dikenal juga dengan TKP pada seleksi CPNS. Nah, TKP sendiri ini apa sih? Jadi TKP ini atau juga dikenal sebagai tes skala kematangan, itu merupakan sebuah tes psikologi yang digunakan untuk mengukur kematangan sikap atau tingkat kedewasaan seseorang dalam bertindak terhadap situasi tertentu. Nah, fungsi dari tes ini dalam seleksi pekerjaan atau seleksi CPNS adalah untuk menggali pengetahuan, keterampilan, sikap, atau perilaku peserta ujian, juga untuk mengetahui sejauh mana tingkat stabilitas emosi dan kedewasaan seseorang. Oke deh, gak usah berlama-lama lagi, mari kita coba lihat bagaimana sih soal TKP itu. Yuk langsung aja kita lihat soalnya. Baik, untuk soal yang pertama, rekan saya meminta saya memalsukan tanda tangan presensi. Sikap saya: A. Menuruti permintaannya karena dia rekan yang baik. B. Menegurnya agar tidak melakukan kecurangan presensi. C. Melaporkannya pada atasan agar atasan menegurnya. D. Memintarkan lain untuk memalsukan tanda tangannya. E. Menolak permintaannya dan membiarkan kolom presensinya kosong. Nah teman-teman, kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat? Nah sebelumnya mari kita coba analisis soal ini ya. Ternyata soal ini adalah soal tentang aspek integritas diri. Jadi integritas itu singkatnya bisa kita artikan jujur, tegas, disiplin gitu ya. Itu merupakan suatu keadaan yang menunjukkan konsistensi antara perilaku dengan tindakan seseorang, apakah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Aspek ini bertujuan untuk mengukur tingkat kejujuran dan kualitas moral seseorang dalam kesehariannya. Keberadaan integritas dalam diri seseorang dipandang sangat penting karena dapat digunakan sebagai acuan untuk berperilaku secara baik dalam menjalankan peran serta dan fungsi seorang individu dalam masyarakat. Semakin tinggi nilai integritas diri seseorang, maka semua pihak akan semakin segan dan menghormatinya. Nah, berarti berdasarkan aspek integritas diri ini, maka jawaban yang memiliki poin tertinggi adalah yang B, yaitu menegurnya agar tidak melakukan kecurangan presensi. Jadi kita coba bagaimana kita mencegahnya tanpa harus atasan itu tahu gitu ya. Jadi kita secara langsung kita menegurnya sehingga jangan sampai dia melakukan hal tersebut. Oke, coba kita lihat soal aspek integritas diri yang lain ya. Nah ini, pada saat saya mengingkari janji, yang saya rasakan adalah A. Tidak terpikirkan jika saya telah ingkar janji. B. Merasa tenang saja karena bukan suatu masalah yang besar. C. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. D. Merasa malu pada diri sendiri. E. Merasa takut dipersalahkan oleh orang yang bersangkutan. Nah teman-teman, kira-kira mana nih pilihan jawaban yang memiliki poin paling tinggi? Nah, yang berkaitan dengan aspek integritas diri, yang poinnya paling tinggi yaitu yang C, yaitu merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. Oke, sekarang mari kita lihat untuk soal yang lainnya. Sebagai seorang pelayan masyarakat, saya akan memberikan pelayanan yang A. Tidak memungut biaya. B. Optimal dan efisien. C. Cepat dan tuntas. D. Ramah dan penuh persaudaraan. E. Layak dan tidak membebani. Nah teman-teman, coba kalau kalian perhatikan di pilihan jawaban ini ternyata semuanya adalah pilihan yang baik. Tapi yang mana sih yang paling baik? Nah di sini kita harus melihat posisi kita. Nah posisi kita di sini adalah sebagai seorang pelayan masyarakat. Nah kira-kira ini aspek apa ya? Nah ternyata ini adalah aspek orientasi pada pelayanan. Jadi orientasi dan pelayanan merupakan keinginan seseorang individu untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Tingkat orientasi dan pelayanan yang tinggi akan terlihat dari kemampuan dalam memelihara komunikasi yang baik dengan orang lain, cekatan, cepat, tanggap, pendengar yang baik, dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan orang yang dilayani. Seorang pekerja, khususnya abdi negara, haruslah memiliki jiwa yang bisa melayani. Abdi negara atau PNS adalah abdi masyarakat.
seseorang yang harus bisa melayani masyarakat tanpa pamrih. Kenyataan ini seakan berbanding terbalik dengan keadaan PNS saat ini. Oleh karena itu, tes ini sangat penting karena dapat memajukan dan mengetahui seberapa baik kualitas orientasi dan pelayanan yang dapat diberikan seseorang pada instansi atau masyarakat yang menjadi tempat kerjanya. Nah, jadi di sini kita harus garis bawahi nih, kalau kita di sini sebagai pelayan masyarakat. Nah, jadi kira-kira pilihan jawaban yang mana sih yang masuk yang paling baik pada aspek orientasi pada pelayanan? Nah, ternyata yang paling baik itu adalah yang B, yaitu optimal dan efisien. Jadi kita harus bekerja tuh untuk memberikan pelayanan yang optimal, kemudian juga yang harus efisien. Nah, coba kita lihat deh untuk aspek orientasi pada pelayanan, bentuk soal yang lain bagaimana ya? Nah, ini misalkan ada suatu permasalahan. Dalam suatu pelatihan kepegawaian yang saya ikuti, ada gerakan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam, yang harus diterapkan di seluruh bagian instansi. Saat ini saya ditempatkan di bagian front office yang merupakan bagian terdepan di instansi tempat saya bekerja. Sikap saya setelah pelatihan kepegawaian tersebut adalah A. Melakukan seperti yang saya lakukan setiap hari karena khawatir gerakan 3S akan tampak memalukan bagi saya. B. Saya akan mulai gerakan 3S hanya jika saya sudah siap. C. Cukup dengan memasang poster yang bertuliskan gerakan 3S dan artinya itu sudah membuat semua orang memahami bahwa saya sudah melakukan anjuran pelatihan tersebut. D. Menerapkan gerakan 3S seperti yang dianjurkan di pelatihan. E. Menerapkan gerakan 3S seperti yang dianjurkan di pelatihan hanya pada saat awal bekerja saja, biar seragam dengan bagian lainnya. Nah, ini kelihatannya soalnya udah jelas nih pilihan jawabannya yang mana. Nah, kira-kira yang mana? Nah, itu yang paling tepat, yang paling tinggi nilainya adalah yang D, yaitu menerapkan gerakan 3S seperti yang diajarkan di pelatihan. Ingat, kalau kita sebagai pelayanan masyarakat, pokoknya kita harus memberikan pelayanan yang terbaik, yang cepat, tepat, dan efisien gitu ya. Oke, mari kita lihat untuk soal yang lainnya. Setelah bekerja kelompok 2 hari untuk menyelesaikan laporan tugas kuliah, laporan tersebut kemudian dibawa teman Anda. Setelah dibawa teman Anda, ternyata tanpa diketahui oleh teman Anda, laporan tersebut dicoret-coret oleh adiknya, sehingga laporan tersebut menjadi kotor. Sikap Anda adalah, nah bayangin nih, kita sudah kerja 2 hari nih, kerja kelompok. Ternyata hasil pekerjaan kita dicoret-coret. Nah, kira-kira sikap kita yang mana nih? A. Mengatakan kecewa kepadanya dan memintanya menulis kembali laporan tersebut. B. Diam saja meskipun sebenarnya saya kecewa. C. Memarahi dia atas ketidakpeduliannya. D. Tidak mengajaknya bicara sampai dia merasa bersalah. E. Menerimanya dengan lapang dada dan memintanya untuk lebih berhati-hati ketika menyimpan laporan penting. Nah, kira-kira bagaimana nih? Dilematis ya. Ini adalah suatu laporan yang sangat penting. Apakah kita menerimanya saja dengan berlapang dada atau kita meminta pertanggungjawabannya? Nah, kita lihat. Ini adalah tentang aspek kepekaan terhadap orang lain. Jadi, tingkat kepedulian seseorang terhadap keadaan di sekitarnya tentu saja tidak sama. Ada yang merasa tidak peduli karena bukan urusannya, namun ada juga yang cekatan dan dengan mudah memberikan bantuan. Segi penilaian dalam aspek ini ditentukan pada tingkat kepedulian dan empati seseorang terhadap permasalahan yang dihadapi orang lain dan seberapa besar pengorbanan yang bisa dilakukannya untuk orang lain. Nah, jadi berdasarkan pengertian aspek kepekaan terhadap orang lain, pilihan jawaban mana nih yang paling tepat? Nah, yang paling tepat yang memiliki skor yang paling tinggi adalah yang E. Jadi tetap aja nih, menerimanya dengan lapang dada dan memintanya untuk lebih berhati-hati ketika menyimpan laporan penting. Nah, mungkin nanti follow up-nya bisa dikerjakan lagi bersama-sama gitu ya. Kan laporannya juga udah ada, cuma tinggal dicoret-coret gitu, tinggal ditulis ulang gitu ya. Oke, kita lihat model soal yang lain tentang aspek kepekaan terhadap orang lain. Nah, ini. Pada suatu kesempatan saya dibuat jengkel dan sakit hati oleh seseorang rekan kerja saya. Sikap saya adalah A. Cepat melaporkannya pada pimpinan. B. Mengendalikan diri dan memaafkannya ya. C. Memintanya untuk segera meminta maaf. D. Membencinya dan menunggu dia berbuat kesalahan untuk membalasnya.
E. Membiarkan ucapannya dan menganggapnya angin lalu saja. Nah, kira-kira mana sih nih yang paling cepat? Yang paling cepat, yang paling tepat. Nah, yang paling tepat adalah yang B. Nah, yaitu mengendalikan diri dan memaafkannya. Nah, jadi jangan kalau ada masalah pribadi itu cepat-cepat dilaporkan ke pimpinan gitu. Jadi kalau bisa langsung aja kita selesaikan secara langsung dengan cara berlapang dada dan memaafkannya. Dan bisa juga kita menegurnya jika dia ada suatu kesalahan gitu ya. Oke, untuk soal selanjutnya. Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi koordinator kerja sebuah tim kerja di kantor Anda. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada rekan pegawai yang lebih lama dari Anda yang Anda anggap mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah, nah kita dikasih amanah nih. Tapi ternyata kita merasa nih kalau sebenarnya ada orang nih yang lebih mampu untuk mengemban amanah tersebut. Nah, kira-kira gimana nih sikap kita? Ini A. Menolak baik-baik permintaan direktur tersebut karena merasa tidak enak dengan rekan tersebut. B. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari rekan senior Anda. C. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati. D. Menolak permintaan dan mengusulkan rekan senior tersebut kepada direktur. E. Menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan segera. Nah, kira-kira ini pertanyaan tentang apa ya? Nah, ini adalah pertanyaan tentang aspek kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Jadi, soal-soal yang berkaitan dengan aspek ini dipakai sebagai indikator untuk melihat figur kepemimpinan dari seseorang. Seorang pemimpin yang baik tentunya mempunyai kemampuan untuk memimpin, menggerakkan dan mengkoordinir orang lain dengan bijak sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan tidak memihak sehingga terwujud lingkungan kerja yang teratur dan nyaman. Jadi kira-kira mana nih pilihan jawaban yang memiliki skor paling tinggi? Nah, yaitu yang B, yaitu mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari rekan senior Anda. Jadi kita jangan ujuk-ujuk langsung menolaknya karena takut. Jangan juga kita ujuk-ujuk langsung menerimanya gitu ya. Jadi walaupun kita sudah dipercaya oleh pemimpin, kita diberikan pilihan untuk menerimanya atau enggak. Kita bisa berdiskusi dengan orang yang lebih kita anggap mampu gitu. Jadi bagaimana pandangan dia terhadap kita juga gitu. Jangan nanti kita langsung iya aja tapi ternyata kita nggak sanggup. Jadi malah kita membuat sistem kerja itu nanti menjadi tidak baik. Oke, kita lihat deh model soal yang lain tentang aspek menggerakkan dan mengkoordinir orang lain ya. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Nah, kira-kira mana nih pilihan jawaban yang memiliki skor yang paling tinggi? Nah, skor yang paling tinggi adalah yang D, yaitu menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Nah, ya. Jadi di sini namanya menstimulasi itu ya kita memberikan semangat gitu. Nah, salah satu memberikan semangatnya ya kita bisa memberikan contoh gitu sehingga nanti orang lain bisa melihat bagaimana sih kerja kita, apakah baik apa enggak gitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, di share dan di subscribe biar makin banyak nih teman-teman kita yang bisa belajar bareng dan siap untuk menghadapi tes CPNS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.